Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kita kembali ngelanjutin cerita series Cowboy Bebop season 1 episode ketiga. Sekilas tentang film ini, series ini adalah versi live action dari sebuah anime yang cukup terkenal pada tahun 90-an yang dirilis oleh Bandai Namco dengan judul yang sama yaitu Cowboy Bebop. Untuk lebih detailnya lagi mungkin kalian bisa cari sendiri di Google. Buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel Mister Film, gue ucapin salam kenal. Selesai nonton ini, silahkan diikuti cerita episode sebelumnya dan dikepo-kepoin juga konten alur cerita dari Mister Film yang lainnya. Sebelum kita mulai, gue sebagai narator ngerasa wajib buat ingetin satu kali lagi ke teman-teman semua, kalau konten dari video ini bersifat spoiler. Yuk, mari kita mulai. Pada pembukaan scene terlihat Spike ngunjungin sebuah stand sushi. Chef ini adalah salah satu informannya. I hear the sake here on Mars is only good when it rains. Just information. I'll pick up a fresh supply in a few hours. Stay in the city, and I'll find you. Jet kepalanya sampai naning gegara boneka Sally yang satu ini. Duitnya kagak cukup-cukup buat ngebelinya. Udahlah harganya mahal, Jet muter-muter keliling dari satu planet ke planet yang lainnya. Di antara 70 buah toko mainan populer, tidak ada satupun yang menjualnya. Semuanya kehabisan stok boneka ini. Jet lalu bilang persetan, mari kita pergi saja dari planet ini. Jet ingin kembali mencoba mencarinya di planet lain. Namun Spike langsung mencegahnya. Informasi yang sedang Spike gali tentang Vicious di planet ini belum dia dapatkan. Jet nggak tahu kalau Spike memiliki misinya tersendiri. Demi supaya Jet mau tetap tinggal di planet ini, Spike kemudian mencoba mengiming-imingi Jet dengan sebuah bounty seorang buronan yang ada di planet ini. Polisi sudah mencarinya kemana-mana. Namun tidak ada seorang pun yang tahu wajah dan identitas asli dari si buronan. Bounty-nya senilai 15 juta wulong. Tentu saja ini bukanlah nilai yang kecil. Jet pun kemudian setuju untuk memburunya. It is a big chunk of dough. From a security camera, which means we need Woodcock. Well, look who comes the call. Karena ini bukanlah buronan biasa dan polisi udah bingung ngecarinya kemana-mana dan kagak dapet-dapet, Jet kemudian berinisiatif menghubungi salah seorang teman lamanya yang bernama Woodcock, si kontol kayu. Woodcock ini adalah informasi organisasi kriminal bawah tanah dan dia tahu segalanya yang terjadi di planet ini. Kebetulan si Woodcock ini menaruh hati kepada Jet. Dia nggak mau dibayar Jet pakai uang. Woodcock bersedia memberikan informasi kepada Jet dengan syarat Jet harus makan malam berduaan dengannya. Dinner, me, you, bottle of Chianti. Jet, you are black and you are male. See you on the Chianti side. Okay. Dalam seketika, Jet dan Spike langsung tahu mengapa polisi tidak dapat menemukan buronan ini. Si buronan menggunakan aplikasi dan peranti teknologi pengubah wajah. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh para pelacur berwajah burik dan hanya 2 tempat saja di planet ini di mana mereka dapat menemukan orang-orang yang seperti itu. It's a scar from a face changer. Now they're used for hookers and peeler bars. Ah! Knew I had it. We use a scrambler to glitch the bounty. Which one? Betty's boop and Betty's bottom. Once I trigger it, it should cover the entire city. Setiap peranti yang menggunakan koneksi wireless tentu saja membutuhkan sinyal untuk tetap terhubung. Jet kemudian ngejam sinyal tersebut, sehingga membuat si buronan panik, wajah aslinya kelihatan, dia kirain perantinya rusak. Si buronan pun langsung segera bergegas menuju ke tempat servis, di mana Spike sudah menunggunya di sana. Hey, where's Betty? In the office, Hakim.
We can do this the easy way or the fun way. Fun way it is. I tried being reasonable, but I don't like it. Sementara itu, Jet sedang melakukan transaksi dengan seorang kriminal penjual barang selundupan. Dia akan membeli boneka Sally darinya. I'm walking Sally. How much? 35. Hey. Oh. Spike dan Hakim si buronan bertarung habis-habisan di atas atap. I'm walking. God damn it. Damn it! Nice. Spike! Jet tiba di atas atap gedung dengan kondisi Spike tersandar di papan reklame yang hampir jatuh. Kini dia harus memilih antara menyelamatkan sahabatnya atau menangkap si buronan. God damn! What the hell are you doing? Waiting for you to pull me back up. Sementara itu, di markas besar The Syndicate, Vicious bersama kedua anak buahnya, Lin dan Shin, mendatangi area produksi narkoba. Demi untuk menghilangkan keterkaitannya dan mengelak dari tanggung jawab kalau dia telah memproduksi Red Eye secara besar-besaran, dia dan kedua anak buahnya itu pun kemudian menghabisi semua karyawan yang ada di sana dengan darah dingin. What about them? And don't forget Julia's chocolate. Julia ngedatengin Anna. Dia ingin curhat kepadanya. Dalam seketika, Anna langsung tahu kalau Julia sudah dipukulin sama Vicious. Sebenarnya Anna ingin membantunya, namun karena kekuasaan Vicious jauh di atasnya, dia pun kemudian tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong temannya ini. Malangnya nasib Jet. Baru aja dia berhasil ngebeli boneka Sally, belum 10 menit bonekanya itu sudah fuck up beyond all recognition. Salah satu toko mainan kemudian menelponnya. Katanya masih ada stok 1 buah boneka Sally. Jet pun hendak bergegas ke sana. Namun sayang sekali ternyata duitnya kurang 1.000 wulong. Ya sudahlah, memang dasar anjing kata Jet. Mari kita pergi saja dari planet ini. Let's cut our losses. Get the hell off of Tarsus. Ngedengar kalau partnernya udah putus asa dan hendak jauh dari Tarsis, Spike pun lalu berusaha membujuk Jet. Misi Spike belum selesai. Dia belum mendapatkan informasi apapun tentang Vicious. Spike kemudian mencoba nyemangatin Jet. Mari kita cari si buronan jahanam itu, kata Spike. Don't
tell me to calm down, you fucking idiot cunts! Jet dan Spike kembali ngedatengin tempat pelacuran untuk mencari informasi tentang Hakim. Habis mereka berdua diomelin sama Germo tempat itu. Papan reklamenya roboh gara-gara perkelahian di atas atap tadi. Namun meskipun begitu, sang Germo bersedia membantu mereka berdua. Tunggu sebentar katanya. I'll be right back. Silos across from the factory. You really want to sacrifice your life for an eel? What can I get for 7 woos? Spike akhirnya berhasil mendapatkan informasi yang dia inginkan. Sang Germo mempertemukan Jet dan Spike kepada PSK yang biasanya dipakai sama Hakim. Tidak banyak info yang berhasil mereka dapatkan dari si PSK. Selain daripada Hakim memiliki banyak sekali anjing peliharaan katanya. Jet dan Spike pun menjadi bingung. Mereka berdua menduga si PSK berbicara tentang Hakim yang lain, bukan Hakim yang sedang mereka buru. How do you explain his new Hund he bring by last week? A dog. Thank you for your time. Disinilah misteri ini mulai terkuak. Anjing pada masa pos-apokaliptik ini adalah sejenis binatang eksotik. Tidak semua orang mampu memilikinya. Hanya orang-orang super kaya yang mampu memelihara dan membayar pajaknya. It's not a B&E turn murder. Hakim was kidnapping their dog. Psycho kills 12 people to steal their dog. The fine mistress did say Hakim has a job at the Atmo Farms. Jet dan Spike mendapatkan sebuah info dari si PSK kalau Hakim mengelola sebuah peternakan yang letaknya berada di tepian kota. Mereka berdua pun segera bergegas ke sana. Setibanya di peternakan, mereka berdua disambut oleh seekor anjing yang bernama Ain. Ain ini lalu menuntun Jet dan Spike menuju ke tempat persembunyiannya si Hakim. I think he wants us to follow him. What the hell are you doing? Put it down, Hakim. Hakim menculik anjing-anjing ini dengan membunuh para majikannya. Dan alasan mengapa dia melakukan ini ternyata semata-mata adalah karena dendam. Ketika planet bumi meledak, orang-orang kaya memasukkan anjingnya ke dalam kapsul penyelamat. Kedua orang tua Hakim yang bekerja kepada orang-orang kaya itu dibiarkan tertinggal di bumi dan kemudian mati. I was gonna kill him. Family worked for them. Shit, they're just dogs. Not to those rich assholes. For years, I've dreamed of paying those entitled shit-heels back. I mean, they're so adorable. They don't deserve to die. But I do. Easy. It's worth plenty. 15 million wulongs to be exact. Really? You're the biggest bounty that we've ever seen. You guys get some kale, and I go away for the piece of shit that I am. Baru aja Jet dan Spike berhasil ngebujuk si Hakim buat nyerahin dirinya, tiba-tiba saja Hakim ditembak sama polisi. Bullshit. You guys didn't want to pay out the bounty, did you? Better luck next time, Cow Spittle. I don't understand how you can be so calm, man. We're gonna end up with something better than a doll. Tibalah hari yang ditunggu-tungguin sama Jet. Ini adalah hari ulang tahun putrinya. Happy birthday. I got your present. Does he have a name? Uh-huh. I love him so much. Jet ngebawa Ain ngasihin ke putrinya sebagai pengganti boneka Sally. Putrinya itu pun langsung kegirangan. Namun mantan istrinya tidak sependapat. Jet disuruh bawa pulang anjingnya itu. Mantan bininya itu bilang dia enggak mampu bayar pajaknya.
Ya, mau gimana lagi? Emang dasar anjing. Mau nggak mau Jet terpaksa bawa balik anjingnya. Moshi. Hello, Vicious. Yes. Sementara itu di tempat lain di atas atap sebuah gedung, Spike ngeluarin snipernya. Teropongnya terbidik pada Vicious. Pada saat ini juga Spike bisa saja menghabisi nyawa Vicious. Namun, dia tidak mau melakukannya. Disinilah kembali terkuak sebuah misteri, di mana Spike dan Vicious sebenarnya adalah sepasang kakak dan adik. Brother. I'm giving you a chance to walk away, or I end you. With me, I'm untouchable. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai berjumpa di episode keempat di video selanjutnya.